Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover chapter 1006 yang menarik ini. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di chapter 1006 ini hal menarik, dan yang paling menariknya tentu menurut Mimin adalah cover color sprite-nya. Karena cover di chapter kali ini memiliki pesan yang cukup menarik jika kita perhatikan dengan seksama. Dimana dari info yang ada, salah satu info atau clue yang ada di cover ini memuat pembahasan tentang berakhirnya dan dimulainya babak baru Arts Wano. Dan info itu terdapat di pojok cover ini, yang mana jika kita perhatikan pada dasarnya cover ini memiliki dua info tertulis, dimana yang pertama mengenai volume 98 yang sudah diperjualbelikan, dan yang kedua adalah mengenai info babak Arts Wano yang di sini bertuliskan kata dimana pertarungan mendekati klimaksnya, serta babak ketiga yang penuh aksi di Wano. Dan ya, sangat cukup jelas di info yang kedua itu yang ada di cover ini, itu dapat dikatakan kalau babak ketiga Arts Wano akan segera berakhir dan pertarungan akan memasuki klimaksnya, serta cover color sprite ini akan menjadi yang terakhir di babak ketiga di Arts Wano ini, sebab babak baru akan segera dimulai beberapa chapter kemudian jika kita berkaca pada info di cover ini. Dan ini cukup masuk akal karena juga babak ketiga Arts Wano ini sudah cukup lama berjalan, dimulai sejak chapter 958an sampai chapter 1000 ini. Jadi hal yang sangat wajar kalaulah babak ketiga akan segera berakhir, karena juga antara babak 1 dan babak kedua sebelumnya jaraknya juga sekitar 30-40 chapter. Dan ini sudah sangat pas kalau babak ketiga akan segera berakhir di Wano ini. Dan berakhirnya babak ketiga di Wano ini berarti dengan jelas akan dimulainya babak keempat di Arts Wano Kuni ini, bukan? Yang mana dapat dipastikan babak baru nanti adalah final battle-nya atau puncak klimaksnya para supernova melawan Kaido. Tapi sebelum itu, kita tahu sama-sama setiap bergantinya babak akan ada jeda adegan yang menceritakan hal kisah yang berada di luar Wano Kuni. Nah, pertanyaannya, kisah apa yang akan dijelaskan nanti jika berganti babak? Apakah kita akan disuguhkan oleh Oda Sensei sebuah kisah dari nasib para Shichibukai atau mantan Shichibukai, mulai dari Weevil yang dikepung, Koby yang mengincar Hancock, Mihawk yang solo war melawan angkatan laut, atau Buggy yang kabur dari angkatan laut. Nah, selain mantan Shichibukai, mungkin juga akan memperlihatkan nasib sebenarnya Sabo secara jelas, tertangkap atau tidak, membunuh atau tidak. Dan tentunya dalam masalah Sabo ini tidak hanya Sabo saja yang akan diekspos lebih jauh. Tentunya organisasinya yaitu Revolutionary Army sangat dipastikan akan jadi aktor penting di jeda babak ketiga nanti dalam pergerakannya dalam menyerang World Government jika benar Sabo tertangkap. Tapi berbicara soal sebuah pergerakan, char atau karakter si rambut merah yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan bergerak di tahun ini, di tahun 2021, mungkin akan terjawabkan pergerakannya serta siapakah dia, apakah Sang atau yang lainnya. Namun dari semua hal itu, hal yang paling menarik dan berpotensi sebagai prakonflik untuk chapter kedepannya atau arts kedepannya adalah kemana dan apa tujuan dari pergerakan Kurohige di jeda babak sebelumnya. Apakah ke sana atau ke sini? Tapi kita dapat pastikan hampir 80% ini akan terjawab di jeda babak nanti, sebab sudah dua jeda, dua kali juga kita dibelakangkan Kurohige dari tindakannya itu, mulai menangkap Gekko Moria dan dia ingin pergi ke suatu tempat. Nah, oleh karena itu ini sangat menarik. Tapi kita tidak boleh melupakan sosok Admiral yang bernama Green Bull itu yang masih misterius, yang mungkin nanti akan diungkapkan di mana dirinya berada saat ini, dan mungkin bisa menjadi titik tersendiri dalam cerita One Piece ke depannya. Ya, bagaimana menurut kalian?
Nah, kemudian di cover di chapter 1006 ini, selain infonya yang menarik, tema di cover ini juga sangat menarik. Karena untuk kesekian kalinya, sebuah cover color spread mengusung tema kembali seluruh anggota musuh menjadi aktor utama di situ. Karena sebelumnya sempat ada cover seluruh anggota Crocodile dari Mr. Zero sampai Mr. kelima beserta partnernya. Dan ini menarik karena biasanya ketika sudah begini, seluruh tokoh musuh berada di dalam cover, berarti hanya itu aja. Maksudnya, musuh tidak akan bertambah lagi di pihak tersebut. Nah, karena di sini adalah pihaknya bajak laut Kaido, berarti yang jadi musuh utama udah ini aja. Tidak ada cara baru lagi yang muncul di pihaknya Kaido. Karena jika kita berkaca pada cover Crocodile yang rilis di chapter 160, hanya itulah musuh penting selama menghadapi organisasi Crocodile ini. Bahkan Mr. One yang lama tidak diperlihatkan hadir di organisasi Crocodile di chapter 160 di mana cover ini rilis. Jadi ada kemungkinan kalau emang tidak akan ada lagi perkenalan karakter jahat di pihak Kaido yang muncul di Onigashima ini. Dan sosok misterius yang bermain di Underworld mungkin akan terjelaskan di next arcs atau di next chapter, tapi bukan di arcs Onigashima. Karena dapat kemungkinan di arcs berikutnya adalah jatah untuk para Underworld mengunjukkan giginya, terutama Crocodile. Jika kita berkaca pada video Mimin sebelumnya yang membahas cover story Crocodile. Jadi kesimpulannya tidak akan ada lagi yang muncul di pihak Kaido sebagai musuh utama di Onigashima ini. Nah, kemudian di cover ini ada yang janggal dan mungkin kalian mempertanyakannya dengan berat. Kenapa di cover ini, di cover musuh ada Diss Drake di sini? Bukannya secara fakta Drake hanyalah mata-mata dan saat ini dirinya telah mendedikasikannya kepada aliansi. Bahkan di chapter 1006 ini juga status dari Diss Drake ini dipertanyakan oleh pihak Kaido. Kenapa Drake membela aliansi? Yang mana seharusnya Diss Drake nggak ada di cover ini, bukan? Tapi jika kalian perhatikan di cover ini dengan seksama, sebenarnya ini sudah terjelaskan dengan jelas kalau akan ada satu dari 9 anak buah Kaido yang berkhianat, alias mengenai Diss Drake yang sudah dijelaskan di sini. Dimana jika kita perhatikan backgroundnya di cover ini, yang mana bentuknya seperti ini, kalian mungkin akan menemukan hal yang menarik di sini. Ya, logo silang menyilang ini ibaratkan cabang kekuatan, dimana dapat diasumsikan Kaido ini berada di titik pusatnya. Sebab di cover ini Kaido emanglah berada di tengah-tengah posisinya dan anggota lainnya berada di sisi Kaido. Berarti dapat diilustrasikan seperti ini, seperti gambar yang Mimin buat ini yang dipadupadankan dengan background dimana Kaido di tengah. Namun masalahnya tempat posisinya ini kurang satu, yang mana hanya berjumlah 8 saja, sedangkan anak buah Kaido yang tertinggi dari Tobiropo sampai All Star itu ada 9 orang. Berarti dengan jelas kalau emang ada satu dari 9 anggota anak buah Kaido yang akan berkhianat, dan itu adalah Diss Drake. Dan benar, emang dia berkhianat. Tapi ini juga menjelaskan selain Diss Drake, dari 9 orang yang ada di sini seperti King, Queen, Jack, Ulti, Petsuan, Sasaki, Wushu, dan Kakak Maria dapat dipastikan tidak akan ada yang berkhianat lagi, sebab mereka sudah menempati posisinya dengan nyaman. Dan Kakak Maria yang digadang-gadang akan berkhianat, itu mustahil terjadi jika kita perhatikan cover ini. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Tidak akan ada lagi pengkhianat di kubu Kaido, terutama di bagian Tobiropo sampai All Star. Selebihnya mungkin saja. Nah, kemudian hal menarik lainnya juga masih ada di cover ini, dimana jika kita perhatikan lagi di cover ini, sepertinya memperjelaskan posisi mereka masing-masing, terutama anak buah Kaido, dimana Wushu dan Kakak Maria di cover ini ada di atas. Dan ya, posisi Wushu ada di lantai atas Onigashima, yang beda satu tingkat dengan Kakak Maria yang berada di lantai 3. Nah, kemudian posisi Sasaki dan Petsuan serta Ulti itu ada di bawah di cover ini. Dan benar, ini sinkron dengan posisi mereka di Onigashima yang ada di lantai bawah. Dan terakhir kalinya terlihat mereka emang berada di posisi yang sama, bukan? Di tempat dimana Franky tengah bergelut dengan Sasaki. Kemudian King, Queen, dan Drake juga berada di posisi atau lokasi yang sama.
Tapi dari semua itu, yang menjadi penarik perhatian Mimin di sini adalah mengenai All Star, di mana nampaknya 3 All Star akan kembali bersatu. Dan ini ada kemungkinannya, di mana Jack sendiri ingin pergi ke lantai bawah, lantai 2, di mana itu sejajar dengan panggung podium, tempat di mana Queen dan King dihajar habis oleh Marco. Ya, sejajar, dan di cover ini mereka pun sejajar. Dan jika benar mereka akan kembali berkumpul, dapat kemungkinan Marco akan membutuhkan bantuan dalam pertarungannya ini. Apalagi Perospero datang ke dalam Onigashima setelah dirinya berhasil mengalahkan Carrot di pintu gerbang Onigashima. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.